Football Universe. Indonesia beruntung memiliki seorang pelatih yang sangat visioner. Perkataan Sintayong saat pertama kali diresmikan menjadi pelatih timnas Garuda ternyata semuanya menjadi kenyataan saat ini. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sewaktu pertama kali diresmikan menjadi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong langsung diberi beberapa pertanyaan tentang apa yang akan dilakukannya ke depan. Dengan tenang, Coach Shin pun menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokusnya untuk membenahi sepak bola Indonesia. Hal ini dijelaskannya dengan sangat detail, sehingga beberapa pihak yang menyaksikan penjelasannya beranggapan bahwa keinginan Coach Shin terlalu tinggi dan sepak bola Indonesia tak mungkin sampai di titik tersebut. Tetapi kini setelah 4 tahun berada di kursi pelatih timnas, Coach Shin berhasil membuktikan perkataannya dan semua yang dia sampaikan menjadi kenyataan. Berikut kami akan uraikan satu persatu pernyataan Coach Shin sewaktu pertama kali menjadi pelatih timnas Garuda. Ini adalah pertama kali saya melatih di luar Korea. Jujur, melatih Indonesia adalah tantangan berat, tetapi saya sangat antusias karena saya melihat Indonesia memiliki talenta dan potensi yang sangat bagus dalam sepak bola. Pernyataan pertama Coach Shin ini memang sangat realistis karena waktu itu Coach Shin belum pernah melatih tim di luar Korea. Dari segi bahasa dan budaya tentunya beliau pasti akan kesulitan, sehingga bagi Coach Shin melatih Indonesia adalah sebuah tantangan berat. Tetapi ada satu hal yang membuatnya cukup yakin dapat memajukan sepak bola Indonesia. Karena Coach Shin melihat ada banyak pemain-pemain Indonesia yang memiliki talenta sepak bola. Hal ini pun benar-benar dieksplor olehnya dengan mencari pemain-pemain muda Indonesia, dan yang lebih mencengangkan lagi, Coach Shin ternyata juga dapat mendatangkan beberapa pemain muda potensial dari luar negeri yang memiliki garis keturunan Indonesia. Saat ini terlihat jelas para pemain timnas Indonesia masih berusia rata-rata muda, tetapi dari segi permainan sudah jauh berkembang berkat tangan dingin Coach Shin. Untuk bisa menang atau mencapai prestasi terbaik, pihak federasi, staf tim, pemain, dan seluruh pelatih harus menjadi satu terlebih dahulu. Untuk itu saya akan berusaha membuat semuanya bersatu. Semua timnas dari kelompok umur sampai yang senior harus saling berkesinambungan dan saling mendukung. Itu yang coba saya wujudkan. Kemudian di pernyataan selanjutnya, Coach Shin mengungkapkan cara meraih kemajuan sepak bola, yaitu dengan membuat semua elemen pendukung seperti federasi sepak bola, staf dan tim pelatih, serta para pemain harus dapat bersatu terlebih dahulu. Hal yang diinginkan Coach Shin ini awalnya terlihat sangat sulit, karena waktu itu Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI masih dihuni oleh orang-orang lama. Untuk dapat mengubah mindset dan cara berpikir mereka terlihat sangat susah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata Coach Shin mendapatkan angin segar saat Pak Erick Thohir terpilih menjadi Ketua PSSI. Kehadiran Pak Erick membuat PSSI dapat mengambil langkah-langkah besar, dan terlihat jelas PSSI sangat mendukung apa yang diinginkan Coach Shin. Timnas di setiap kelompok umur mulai dapat dibenahi satu persatu dan menghasilkan prestasi yang cukup baik. Jika ingin menjadi pemain timnas, pemain harus rela berkorban untuk tim. Lalu mereka harus berjuang sekuat hati dan tenaga ketika berlaga. Indonesia pasti akan sukses jika memiliki para pemain yang sepenuh hati rela berkorban untuk tim. Mereka yang larinya selangkah lebih dari pemain lainnya, artinya bekerja lebih keras dari yang biasanya. Dengan pola pikir ini, saya percaya kita bisa sukses. Pernyataan ketiga Coach Shin adalah tentang mindset pemain yang ingin menjadi pemain timnas. Syarat utamanya adalah harus rela berkorban untuk timnas. Artinya segala waktu dan keseharian pemain akan tersita jika ingin masuk timnas. Coach Shin mencari pemain yang tidak setengah-setengah hati membela timnas,
pemain yang cinta kepada timnas dan rela berjuang habis-habisan ketika berada di lapangan saat berlaga untuk timnas. Ada beberapa pemain yang kita dapat nilai cukup baik, salah satunya seperti Sadil Ramdhani. Tetapi karena memiliki karakter dan mental yang tidak all out, maka Coach Shin akan tidak memakainya. Sebaliknya, semua pemain yang kini berseragam Garuda terlihat selalu dapat tampil habis-habisan. Saat ini kita menyaksikan level mental dan semangat juang yang berbeda dari punggawa Garuda. Selama 90 menit selalu berlari dan tanpa pernah capek berjuang untuk Garuda. Pola pikir yang ditanamkan Coach Shin ini terbukti dapat meningkatkan level permainan timnas. Dan saat ini kita mampu bersaing dengan tim-tim kelas dunia seperti Irak, Jepang, Australia. Tim-tim Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam sangat terkejut dengan perubahan mental para punggawa Garuda ini. Saya juga akan mengubah gaya bermain Garuda. Kemampuan individual yang dimiliki masing-masing pemain memang sudah cukup bagus. Tetapi hal ini harus dibarengi dengan kesadaran bersama untuk bisa bermain secara kolektif dan kompak. Artinya setiap pemain harus dapat menerapkan sepak bola modern yang mengandalkan kolektivitas tim, bukan berdasarkan skill individu. Pernyataan keempat Coach Shin ini benar-benar dibuktikannya dengan mengubah total cara timnas bermain. Dahulu kita sering melihat timnas membangun serangan dengan umpan-umpan panjang membelah samudra dari belakang ke depan, kemudian kehilangan bola. Atau terkadang kita melihat seorang pemain lincah seperti Andik Firmansyah dan Octavianus Maniani menggiring bola dari belakang ke depan, selayaknya Maradona. Tetapi ujung-ujungnya juga kehilangan bola. Tetapi sejak ditangani Coach Shin, permainan Indonesia berubah total. Umpan-umpan pendek terukur yang dipadukan dengan kreativitas pemain membuat aliran bola timnas terasa seperti kita sedang menyaksikan Barcelona ataupun Manchester City bermain. Filosofi sepak bola kolektif dipraktikkan dengan sangat sempurna oleh para punggawa Garuda. Mereka tidak gugup saat memegang bola dan dapat melakukan kombinasi-kombinasi indah yang membuat permainan sangat enak ditonton. Salah satu bukti permainan kolektif timnas adalah saat gol ke gawang Irak pada Piala Asia 2024 lalu. Dengan build up serangan dari belakang, perlahan tapi mampu membelah pertahanan Irak. Dan diakhiri dengan trik Yakob Sayuri serta sentuhan Marcelino. Tim sekelas Irak saja menjadi mati kutu jika menghadapi permainan seperti ini. Dan ke depan pasti akan tambah kompak para pemain Garuda. Masalah yang saya lihat dari permainan timnas adalah ketahanan. Saat di babak pertama mereka bermain bagus. Namun di babak kedua, tim tidak bisa mempertahankan permainan bagus yang diperagakan di babak pertama. Jadi kondisi ini menjadi perhatian kami dan menjadi fokus yang akan kami tingkatkan. Sepak bola itu permainan yang harus dijalani 90 menit, bukan hanya 70 menit. Jadi semua pemain harus bisa mengerahkan seluruh kemampuannya sampai 20 menit terakhir. Saya harap publik sepak bola Indonesia bisa menantikan perkembangan yang akan kami lakukan. Pernyataan kelima Coach Shin ini adalah tentang konsistensi permainan dan stamina pemain. Seperti diketahui, sebelum era Coach Shin, para pemain timnas selalu tak bisa mempertahankan konsistensi permainan. Karena di babak kedua, staminanya sudah menurun sangat jauh. Beberapa pemain kadang terlihat sudah mulai salah umpan, dan beberapa juga sudah sering berjalan dan malas berlari. Hal-hal seperti inilah yang ingin dibenahi Coach Shin. Kini para punggawa Garuda dapat mempertahankan konsistensi permainan mereka selama 90 menit bahkan lebih. Porsi latihan fisik yang diberikan Coach Shin terbukti dapat meningkatkan stamina para pemain sehingga mereka tidak mudah capek. Hal ini sangat berpengaruh kepada hasil yang diraih dan musuh-musuh Garuda kini sulit mengalahkan Garuda. Jika telah mendapatkan kesuksesan atau berprestasi, maka Indonesia harus meningkatkan levelnya. Jangan puas dan terlena dengan kondisi saat ini. Dan timnas Indonesia harus terus mengambil tantangan baru. Poin terakhir yang disampaikan Coach Shin adalah tentang membawa Indonesia naik level. Awalnya pendapat Coach Shin ini terlihat tidak realistis, karena di level Asia Tenggara saja, waktu itu kita masih belum bisa menang lawan Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam.
apalagi mau naik level ke Asia. Tetapi mental juara ini yang coba ditanamkan kepada semua pelaku sepak bola tanah air. Coach Shin berusaha meyakinkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa bersaing di level Asia, bahkan dunia. Hal ini kemudian dibuktikan 4 tahun setelah pernyataan ini, yaitu Indonesia kini mampu naik level. Malaysia, Thailand, dan Vietnam kini mulai tertinggal dari timnas Indonesia. Kini kita bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan sebagainya. Pencapaian sukses di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia kini telah jauh berkembang. Coach Shin juga selalu mengingatkan bahwa sepak bola Indonesia harus mengambil tantangan baru setiap saat agar sepak bola kita bisa disegani di level dunia. Demikianlah 6 pernyataan Coach Shin yang disampaikan saat pertama kali diresmikan menjadi pelatih Indonesia. Kini setelah 4 tahun berselang, pernyataan-pernyataan tersebut menjadi kenyataan. Hal ini membuktikan bahwa Coach Shin adalah pelatih yang sangat visioner. Kedepan semoga PSSI dapat memperpanjang kontraknya, sehingga sepak bola Indonesia dapat terus berkembang.